setahu gue sih dulu kalau gue belum terekspos dengan barber, pangkas itu emang ya udah lu motong cepet aja. Mereka cuma yang kayak cek nggak dicuci, gitu, lu mandi di rumah gitu loh. Jangan sedih bos, tos dulu baru minum. Mata lu udah berkaca-kaca. Minum. Santai. Kalau dia nonton video ini, ya saya ngucapin terima kasih kepada dia gitu. Nanya kesalahan kata apaan sih? Lu buat apa sih gitu? Harus apa ya? Ya cukup lah untuk dikupang. Tender try. Hari ini gue mau bikin konten YouTube dimana gue mau mulai Sklatter itu dengan konten YouTube Sklatter Society. Sklatter Society apa sih ini? Sklatter Society dimana yang sebenarnya society itu obrolan di dalam barber aja sih. Antara capster atau klien ataupun orang yang nungguin, apa sih obrolan-obrolan di dalam barbershop ini gitu. Dimulainya awal ini gue lebih mau memperkenalkan kalian nih, siapa sih Sklatter Cut gitu loh. Mungkin gue lebih mau memperkenalkan ke orang-orang dari capsternya dulu dengan backgroundnya kalian tuh dari mana sih gitu. Mungkin kalian bisa cerita sedikit sih sebetulnya. Mungkin bisa dari Todo dulu, kayak lu bisa cerita ke gue yang background lu tuh dari mana, kenapa lu bisa ada di sini juga, kapan sih lu pertama kali mulai karir di dunia barbershop ini gitu. Background dari pertama ini? Background dari pertama kali lu megang gunting deh, kapan? Atau pertama kali berangkat dari Medan? Dari awal banget, pertama kayak lu mulai, kayak lu ngerasa, oh barber kayaknya ini dunia gue nih. Gue udah mulai nyukur, itu lu tahu semuanya tentang barber deh. Itu di tahun berapa dan kapan lu memulai itu? Kalau pertama aku mau terjun ke dunia barber nih, nggak ada kepikiran sih. Siapa juga nggak munafik, siapa juga orang yang mau pertama kali lulus SMA nih, SMA gitu kan. Udah sekolah 9 tahun, baru dia mau jadi tukang cukur. Jadi bentar, gue potong sedikit. Setelah SMA, baru lu menemukan jati diri lo kok, gue kayaknya mulai karir gue di barbershop atau apa pas SMA itu lu udah mulai ngeliat yang tahu yang kayaknya barber jadi salah satu karir gue ke depan nih gitu. Enggak sih, itu kebetulan tulang aku di Bekasi punya barber dan dia nawarin aku untuk jadi tukang cukurnya dan aku dibawanya ke Bekasi itu 2017. Tapi lu asli orang Bekasi? Enggak, itu tulang aku. Kalau aku asli Medan. Lo asli Medan? 2017. Berarti lo kayak baru ke Bekasi itu tahun berapa? 2017. 2017, itu pertama kali lo nginjekin Jakarta tuh? Bekasi, ya. Bekasi? Ya. Oke. Di situ aku masih mikir, main-main ke barbernya, masih mikir, nanyain kan gaji kau berapa? 4 juta, 5 juta, enak juga kan jadi tukang cukur. Kan cuma nyukur-nyukur orang doang, gaji 4 juta, 5 juta. Pas udah itu, kerja dulu di counter laptop gitu kan, rupanya disuruh belajar juga supaya bisa benerin servis laptop. Tapi lu kok bisa sih benerin laptop gitu? Apa emang lo dulu SMA-nya emang belajar elektronik atau apa gitu? Kok bisa lu kepikiran? Itu kebetulan punya keluarga juga, jadi diajarin. Oh, family business gitu lah ya. Oke. Jadi karena nggak sanggup keluar juga, jadi pengennya ke rumah tante di Bandung. Aku searching kursus barber kan, aku searching kursus barber, aku kursus di Jalan Cilengkrang dekat Stadion GBLA. Tuh lu, tunggu bentar, gue motong lagi kayak, lu dengan kursus barber itu apakah emang lu disupport sama orang tua, apa keinginan lu sendiri, apa kayak masih, emang benar-benar orang tua lu juga supaya lu masuk ke sekolah barber aja gitu? Kalau keinginan sih emang keinginan sendiri ya, karena kan aku mikirnya, masih kuantitas nih, masih banyak nih duit tukang cukur. Gara-gara tulang lo itu? Iya. Oke. Baru kalau yang sekolahin aku terima kasih sama tante aku sih. Oh. Karena dia yang udah support kan, ya udah kalau memang itu jalanmu, ya udah jalanin aja. 2017 aku kursus. Dan itu di Bandung? Di Bandung. 2017 kursus. Kemudian selesai kursus 1 bulan, aku dapat tawaran di Balikpapan.
dari Bandung dan lu dapat penawaran pekerjaan dari Kalimantan. Menurut gue itu yang jauh juga gitu, Bandung sama Kalimantan. Kok lu bisa sih dapat koneksi dari Kalimantan? Itu apa lu punya koneksi kah? Apa kayak mereka ngelihat skill lo yang cukup terus habis itu lu ditawarin pekerjaan? Kebetulan kalau di Kalimantan masih susah pas kemarin ya, pas tahun-tahun segitu itu masih susah nyari tukang cukur. Dan ini kebetulan barber yang aku kerja yang kemarin di Balikpapan, pertama kali di Balikpapan itu barber baru buka dan dia standarnya udah premium, udah standar premium. Baru dia mungkin lihat Instagram kan, dia lihat tempat kursus aku itu, baru dia hubungin guru aku, baru dia minta bisa nggak ada murid yang dikirim untuk kerja di barber saya. Oke, ngerti gue sekarang. Terus habis itu dari Kalimantan lu kemana lagi? Kalau di Kalimantan, di situ masih kerja di situ kan masih kadang frustasi juga, cukuran kok gini-gini aja kan. Berbaur lama-lama ketemu teman, lama-lama ya aku berterima kasih juga sih buat teman-teman aku di Balikpapan udah bimbing aku jadi kayak gini nih. Aku udah di Jakarta, udah kalau dibilang aku emang dari Medan, tapi aku bangga dari Balikpapan karena mereka yang ngajarin aku sampai sekarang. Dari mulai cukuran sampai edukasi, mereka sudah ngasih tahu aku gini nih nyukur yang benar. Jangan mikirin kuantitas karena lu ngasih kualitas ke karyawan, duit pasti ngejar sama kau kan. Gitu sih. Dan menurut gue juga sih di Jakarta itu emang di sini tempatnya lu bisa ketemu orang-orang yang benar-benar yang punya background yang berbeda-beda gitu. Karena Jakarta emang bisa dibilang Jakarta udah bukan tempat lagi yang originalnya orang Jakarta gitu. Semua orang berbondong-bondong untuk ke Jakarta untuk nyari pekerjaan. Dan background itu benar-benar banyak banget. Dan untuk lo ngadapin itu menurut gue sesuatu yang benar-benar kompetitif banget. Ya nggak sih? Apa yang lo rasain juga seperti itu kan? Ya gue salut banget sih. Perjalanan lo itu ternyata banyak banget gitu. Nah, gue mau tahu nih Luis nih. Lo yang jauh-jauh dari Kupang, gimana sih? Mungkin orang-orang masih belum tahu sih. Gue tadi menyebutkan duluan, tapi gue mau tahu gue mau lo ngejelasin dulu nih. Lo detailnya kayak background lo, gimana, lo dari mana, kenapa lo bisa di sini juga gitu. Jadi gue tuh gini bang, kalau dari cukur ya, kalau awal nyukur itu, kalau diceritain itu lucu sih. Karena kenapa? Waktu itu masih SMP. Ini tahun berapa nih? Ini sekitar 2008 sama 2009. Oke. Itu udah lupa juga. Soalnya itu masih SMP. Kita main bola kan, main bola terus habis main bola itu ada teman dia tanyain gitu, siapa yang bisa nyukur? Terus dari situ gue bilang, sini gue nyukur gitu, gue bisa. Nah lu bisa? Ya oke. Ya udah, setelah gue bilang gue bisa, ada teman gue lagi satu, dia juga bilang dia bisa gitu. Jadi bingung kan teman gue yang nanya itu. Jadi ya udah, yang Luis, lu potong yang kiri, yang kanan satu lagi. Bisa kayak gitu? Iya. Ya kan masih itu masih berapa? Pokoknya masih SMP lah. SMP ya? Ini awal SMP apa akhir SMP kayak? Kelas 2. Kelas 2, ya, pertengahan berarti? Iya, pertengahan. Berarti kalau misalkan lu udah salah potong, orang kecewa bisa sebulan gitu? Ya, tapi itu cuman sekedar nyukur gitu aja gitu. Jadi kita nyukur kan, setelah nyukur hasil gue tuh lebih bagus sama teman yang satu gitu. Kata teman gue yang dicukurin itu, wah ini yang sebelah kayak gimana nih, kayak kurang bagus gitu. Tapi gimana, lucu juga. Iya. Itu cukuran beda sendiri tuh nggak beda gitu loh. Beda. Jadi kan yang satu gua, yang satu temen gua, jadi otomatis beda dong. Ya dari situ teman-teman tahu, oh Luis bisa tuh, bisa nyukur. Habis itu, habis dari SMP, terus habis itu yang apa lu
juga sama todo yang lo ke sekolah barber dulu, apa lo bener-bener autodidak dari awal lo belajar sendiri? Setelah lo nyukur temen lo, kayak gue mau nyukur temen gue aja deh, terus lo nyukur secara gratis kah atau emang yang lo nyari duit sampingan juga yang buat sekolah untuk yang uang jajan apa gimana? Kalau mikirin duit sih enggak sih, jadi gue lebih keluar dari todo sih gitu ya. Gue sih lebih ke mungkin masih temanan gitu kan sama teman-teman, jadi Luis nyukur dong, oke. Jadi sekedar nyukur aja gitu, nyukur, nggak pernah pikir bakalan naik seperti sekarang gini gitu. Gue mau tahu, itu kan perjalanan lo pas sekolah kan. Iya. Gue pengen tahu di mana kayak lu pertama kali lu ke barber tuh kapan sih? Apa mungkin bisa dibilang orang-orang bilang kalau dulu tuh barber tuh bisa dibilang tukang pangkas lah ya. Iya, bukan barber ya. Kalau barber zaman sekarang kayak masih dibilang terlalu modern lah. Iya. Apa lu ke situ dulu? Gue mau dong denger cerita lu. Gimana sih pertama kali lu mulai membisniskan diri lu sendiri untuk menyukuri orang gitu? Dari mana sih awalnya? Jadi sekian lama nyukur teman-teman gitu, sekedar nyukur, terus waktu itu ada satu pangkas di Kota Kupang tuh yang benar-benar waktu itu dia yang banyak orang tahu kalau dia bagus lah pada zaman itu. Jadi gue ditawar gitu, Bang, mau nggak lu gabung sama gue gitu. Di tukang pangkas ini? Iya. Dan tukang pangkas ini emang tunggu bentar ya, gue mau nanya, lu di Kupang tuh di mana sih yang kayak di tempat yang benar-benar yang di kota yang ramainya itu, apa kayak di pinggirannya kah, apa di mana? Gue sih di kotanya gitu. Oh di kotanya, berarti di tengah kota itu ada tukang pangkas tuh? Iya, benar. Jadi ditawarin kan, ya udah, oke, kerja. Waktu itu kira-kira 2012 lah. Itu setelah lu selesai SMA? Selesai SMA. Selesai SMA. Ya udah, mungkin di sana kan nggak kayak di kota Jakarta ini kan, kota besar ini kayak yang nyukur banyak pelajaran gitu. Tapi di sana tuh yang nyukur ala kadar nyukur aja. Orang pada masuk ke dalam, Mas, TV samping gitu. Jadi TV samping tuh ya biasa aja lu. Cak 10 menit, 15 menit. Oke, habis gitu. Gue emang kayak belum pernah juga ke sana gitu loh. Apa emang di sana cuma ada tukang pangkas doang? Apa ada barber sih sebetulnya yang modern? Ya, jadi sekitar 2016 barber. Oh 2016 ya. baru booming lah baru ya. Dan itu namanya aja yang barber gitu. Tapi edukasinya, cara nyukurnya sama aja gitu. Cuman bedanya interior aja, terus ada AC, TV, gitu aja sih. Tapi dulu pas lo pertama kali, berarti lo pertama kali ke tukang pangkas ya? Iya, dari tukang pangkas itu, ya kalau boleh gali lebih dalam lagi nih, apa lo pertama kali kerja di situ cuma sukarela atau kayak emang lo udah digaji sama mereka? Gue udah berpikir panjang sih, ingin punya barang gitu. Kebetulan gue kerja kan, ya udah beli ini, dan waktu itu kerja di pangkas itu gue mikir ya udah beli motor aja. Jadi caranya gue kredit. Oh lu berarti dari pangkas lu bisa ngasilin beli motor? Dapat motor. Berapa satu. tahun lu bisa dapat motor itu? 2013, habisnya 2015. 2015? Iya. Lunas motor itu, motor yang pertama. Oke. Lu bisa, kalau di pangkas tuh emang sistemnya kayak gimana sih? Tahu gue sih dulu, kalau gue dulu belum terekspos dengan barber, yang gue tahu ya, pangkas itu emang ya udah lu motong cepet aja, lu nggak tahu yang fade atau apa, kayak model-model itu nggak ada nggak sih yang kayak mereka cuma yang cek sasak kayak udah, yang penting ya udah kelar, nggak dicuci, gitu, lu mandi di rumah gitu loh. Setahu gue sih cuma kayak gitu doang. 2016 ya, itu ada beberapa barber udah mulai buka gitu ya. Kata orang tua,
coba kuliah dulu. Ya udah dari situ gue bilang ya udah ngikutin orang tua dulu. Tapi nggak sempat kuliah. Oke. Oh, lo akhirnya udah menemukan di mana jati diri lo. Kayak gue bakal di dunia barber aja deh. Gue udah tahu apa yang gue mau. Sampai-sampai lo memikirkan apa lo emang punya kepikiran untuk kuliah lanjut setelah SMA? Iya sih, tapi gue sering nyukur kan, jadi bimbang mau kuliah apa mau nyukur terus gitu. Jadi bingung. Jadi gue pikir ngikutin orang tua dulu kuliah. Tapi waktu itu emang malas sih gue. Mau daftar, ngurusin surat-surat ini gitu. Jadi pas waktu ke tempat kuliah itu mau daftar udah tutup ya. Jangan sedih bos, tos dulu. Mata lu udah berkaca-kaca. Minum. Santai. Enggak, Luis, nih gue cuma kalau misalkan Todo tadi kan lu tadi bilang sama gue, kalau Todo dia pertama kali mulai menyukur diawali dengan dia ngeliat tulangnya yang pernah menyukur dan dia terinspirasi, wah yang dia pikirin kayak wah uangnya banyak nih. Tapi lu di sini karir lu dimulai dengan diri lu sendiri. Oh ya udah, gue di barber tanpa ke-influence dari siapapun. Dan lu menemukan itu sendiri. Jadi nggak ada turunan gitu. Gue ngikutin siapa, nggak ada gitu. Muncul dari dalam diri gue sendiri gitu. Setelah dari kalian menceritakan background kalian, kan kalian udah di Jakarta nih. Mungkin kayak gue pengen tahu aja sih, kenapa kalian bisa sampai di Jakarta nih? Apa sih yang ngebuat kalian tuh bisa sampai di Jakarta gitu? Kayak kalau Mas Todo gimana Mas Todo? Aku tuh udah mikir kan di Balikpapan dengan semua aku udah belajar dari teman-temanku dan pengen coba siapa tahu bisa nih ke Jakarta. Karena yang aku lihat Jakarta ini banyak tukang cukur yang besar di sini. Tukang cukur yang besar di Jakarta. Baru salah satu barber di Jakarta buat lowongan. Aku ajuin. Dan itu kapan tuh? Itu sebelum Sklater kah? Apa sebelumnya? Itu kalau nggak salah Sklater kan lagi nyari juga. Jadi aku ngajuin. Oh berarti lu udah nerima lowongan dari yang lain juga? Nggak ngajuin gitu kan kayak we are hiring barber gitu kan. Baru aku ajuin, baru dibilang itu temen aku tapi temen masih kenal di sosmed. Oke. Namanya Kumblek. Ya itu kan. Baru dia bilang, "Ya ntar dipikirin, bicara dulu sama bos." Oke. Udah. Jadi iseng-iseng kan. Barbernya dia buka lowongan nih. Ya aku tawarin, "Bang, aku nawarin diri nih mau pengen kerja di Jakarta, tempatmu." Oke, ntar aku bicara sama bos. Baru berapa hari kemudian dia ngabarin, "Dok, ini ada temanku pengen, dia lagi nyari karyawan untuk barber baru buka. Kau mau atau enggak?" "Mau lah bang," gue bilang. "Kalau di Jakarta mau aku, biar aku pengen cari pengalaman di Jakarta, pengen ngerasain." Ini barber Jakarta. Penawaran yang sampai ke lo itu berarti penawaran lo kerja di Sklater Cut? Apa di tempatnya Kumblek ini yang lo bilang? Pertama aku nggak tahu mau di mana, tapi ujung-ujungnya ya di Sklater Cut. Oh dia nggak ngasih, dia sampai nggak ngasih tahu kalau kayak barber mana yang lo di bakal lo kerja. Oh. Kenapa dia ngasih aku? Karena aku banyak sharing sama dia karena dia bilang aku orangnya pengen belajar. Jadi dia ngajuin aku ke temennya. Jadi gitu sih. Lo kenal Kumblek ini temen apa? Cuman dari sosmed. Gila ya. Sekarang sosmed tuh kayak bisa ngekonekin semuanya gitu. Sampai-sampai kayak lu tahu Kumblek orangnya secara real gitu. Ketemu orangnya nggak pernah kan? Kalau untuk ketemu Kumblek dari di Jakarta nyampe di Jakarta bulan 10 baru ketemu 2 minggu yang lalu ketemu dia. 2 minggu lalu lu baru ketemu dan lu dapet penawaran itu lewat sosial media. Iya, baru dan lu percaya. Wah, gue amazed banget sih sama the power of social media gitu. Kalau misalkan lu kayak gimana? Kalau misalkan ini ceritanya Todo nih tadi ini. Lu sampai Jakarta tuh apa lu sama juga lewat sosial media doang apa gimana? Ya kalau gue sih sama juga. Sosial media juga? Iya.
sosial media juga. Jadi Jadi ada dapet penawaran gitu. ada penawaran dari salah satu orang itu. Hah. Dan orang itu ya Ini salah satu orangnya sama Komplek nggak nih? bukan Bukan. Komplek, Wih. tapi Betul lah kau ngomong. bukan lah, bukan Komplek lah. Oke, siap. Kemana kau? Ini kalau misalkan Komplek, wah Komplek jangan-jangan kerja di Instagram apa gimana? Bukan Komplek, ada satu orang ya nggak perlu sebutin namanya, Iya. tapi dia orang yang baik, orang yang luar biasa sih, dan orang yang ya patut dilihat prestasinya gitu, orang luar biasa dia. Kalau dia nonton video ini, ya saya ngucapin terima kasih kepada dia gitu, karena dari dia saya sampai ke sini gitu. Saya nggak tahu gitu, nggak tahu di sini di Sklatterkat. Jadi di Jakarta itu seperti apa? Nggak pernah berpikir kalau tempat ini sekeren ini gitu. Dan Ya gue inget banget sih pertama kali si Luis tuh nyampe duluan sebelum lu. Gua dulu, aku duluan, Pak. tahu duluan. Sorry, lu Gua duluan. paling terakhir di Lu tempat ini. duluan, tapi lu belum ketemu Luis. Udah. Oh, lu udah ketemu Luis ya? Aku nyampe di Sklatter satu hari, besoknya 2 hari kemudian dia datang. Nah, iya, gue inget banget di saat itu pas Luis baru datang. Dia cerita semuanya yang, "Bang, aku nggak pernah ke Jakarta." Dia bawa tas, dia bawa gitu. Yang gue inget dari mukanya dia itu adalah yang dia cuma bisa senyum, yang kayak gue bilang, "Lo nggak apa-apa kan?" "Nggak apa-apa, Bang." Tapi dia sombong. Kenapa sombong itu? Kan waktu gua datang dia di sini kan. Kepala kau sombong. Kalau iya dia sombong. Gimana sombongnya? Kayak- Todo gimana? Kalau- Suruh-suruh aja, Bah. Dia kayak cuek aja ya gitu. Sombong. Dia nggak tahu, dikira lu kesini bukan mau jadi barber kali, mau jadi elbow kali. Ya seharusnya dia harus gimana ya? Dia harus Karena Oh iya, Mas. tampang-tampang lu ini bukan tampang tukang Ya, cukur, oke, tampang next. tukang pukul. Terus gue juga ingat ini nih highlight yang pertama kali gue ketemu Luis dan gue nggak pernah lupain ini dan gue selalu cerita ke semua teman-teman gue. Iya iya. Dia pas ketemu gue yang kayak dia senyum aja, yang kayak dia duduk sini senyum bawa tas, dia bilang, "Iya Bang, ini pertama kali gue datang ke Jakarta." Gue nggak tahu cara gimana order taksi online dan segala macem gitu kan. Terus habis itu ya gue perkenalin lah, ya ini tempat kerja. Bukan nggak tahu cara order, karena emang di Kupang gue ada motor kan Bang. Jadi gue pikir ini aplikasi gue hapus aja gitu. Jadi ketika sampai di Jakarta, Lanjut, Bang. Gimana? sampai di Jakarta itu gue download lagi gitu aplikasi, tapi diminta apa? Bahasanya apa nih? Daftar lagi itu. Oh, di daftar ulang. Iya. Registrasi. Registrasi Ya, ulang. itu dia. Mantap. Tes lu. Gimana? Registrasi kan, jadi minta harus di selfie dulu. Jadi gue gini-gini tuh Lu nggak harus bisa. selfie dulu. Lu Iya, maksudnya kan nggak gimana? itu apa Kayak registrasinya mau harus, pinjaman online, Babi. harus kan awal kan dibuat di Grab itu harus verifikasi wajah dulu kan. Kalau enggak email, Oh, Facebook. oke. Tapi Facebook sama email nggak masuk. Iya, ngerti. Nah, setelah itu dia cerita ke gue untuk, wah, gue perjuangan banget sih untuk ke Monarki. Dia taunya pertama kali Monarki, bukan Monarki Jakarta, Sklatter. Di sini gue mikir, nih orang tahu di Kupang ke Jakarta, dia aja nggak tahu Sklatterkat gitu loh, apa-apa, tapi dia berani. Gue salut banget, bener-bener dia datang, dia cuma senyum doang, yang gue cuma bisa bilang ke dia yang kayak gue bilang, "Luis," gue bilang kayak gini dok, gue bilang kayak, "Lu udah izin belum sih sama orang tua lu?" "Udah, ini Bang, mau video call, tapi mama nggak bisa video call." Dia bilang kayak gitu. Gue yang, wah, yang penting lu udah izin kan ke sini. "Udah Bang." Terus habis itu ya udahlah. Terus habis itu ini nih yang satu yang gue selalu bilang ke teman-teman gue. Dia ini bener-bener gue nggak pernah lupa, Luis. Ini pertama kali gue selalu cerita ke temen gue dan lu selalu bilang kayak, "Bang, gue ada request satu kalau gue mau kerja di sini." Terus gue nanya, "Apa tuh request lo?" Gue udah takut kan dia minta yang clipper atau
gunting yang mahal atau kayak gimana, gue udah takut kan. Gue takut, wah ini kayaknya nih orang pro banget nih. Dia pengen gaji mahal gitu ya. Iya, terus gue coba dengerin yang kayak, lu minta, oke, request lu apa? Gue mau minta AC bang, satu aja di belakang gue. Gue kaget dong kayak, AC? Ya gue bisa sih ngasih AC ke lu gitu, tapi buat apa? Iya bang, karena kalau ada AC di belakang, kulit gue bisa jadi putih. Gue bilang, astaga. Gue bilang kayak, Luis, kita tuh nggak ada masalah sama kulit hitam, itu malah menurut gue sesuatu yang unik. Iya, semua orang yang nggak punya gitu loh. Tapi takutnya dia minta gunting apa sih yang mahal? Bisu tani atau apa? Gue terus abis oke. Gini mas, bisa aku potong. Tadi kan dibilang Mas Noval, kau telepon ibumu video call kan? Video call. Kau sedih nggak ninggalin Kupang? Seperti aku sedih lah ninggalin Balikpapan kan? Iya sih. Dengan banyak teman-teman, kenangan-kenangan. Kau belajar dari situ. Kau dapat ilmu, sedih nggak? Gini coy, kalau sedih itu awal itu nggak sedih sih, tapi berjalannya waktu sebulan 2 bulan. Karena waktu gua datang itu kan Oktober kan, lu ingat nggak sih? Lu datang kapan? Sama, Oktober kan? beda 2 hari kita bos. Beda 2 hari kan? Yeah. Nah, jadi sampai sini Oktober tanggal 8 kan? Jadi Oktober sampai November masuk Desember itu mulai ada rasa pengen balik gitu, rindu sama teman. Iya. Gitu. Nah sebetulnya itu yang kayak gue amazed banget dari Luis, karena gue bukan membeda-bedakan ya Todo, kayak maksud gue jarang banget gue ketemu orang yang dari NTT lah ya, bisa dibilang ya NTT kerja di sini, dia sebagai capster. Wah berarti emang lu menjunjung tinggi banget di karir lu di dunia barbershop gitu loh. Sampai-sampai lo berani menginjakan Jakarta. Bukan gue membeda-bedakan sekali lagi ya, tapi banyak kayak gue ketemu orang Garut, orang Medan, orang Kalimantan. Tapi ya lo tau lah, orang suka kadang-kadang mengeneralize orang Kupang itu bukan di dunia barber gitu loh. Dan lo datang ke sini yang lo nggak tahu apa-apa dan lo cuma bisa bawa yang ya ini bang, cutting result gue seperti ini dan gue mau kerja. Itu salah satu yang ini orang mau kerja, gue bilang gitu. Dan juga Todo, apa yang gue build dari Sklater Cut ini sendiri, ya ini apa yang gue mau sebagai klien dulu untuk datang ke barbershop. Ya dengan konsep ini, gue build ini, gitu. Konsep ini adalah yang pertama kali menjual ke klien. Ini adalah daya tarik mereka untuk masuk ke barber gue. Di mana gue mempunyai konsep yang matang, yang mungkin mereka bisa bilang berbeda daripada yang lain. Pertama adalah kayak gue mencolong perhatian mereka lah terhadap barber-barber mereka sebelumnya yang mungkin mereka udah ngerasa nyaman. Mungkin ada yang sekilas lewat lah, atau yang mereka terekspos dari sosial media lah. Gue sebetulnya menjual konsep ini dulu pertama. Tapi gue nggak terlupakan dengan gue juga mengekspos capster gue. Karena apa? Karena gue dulu, ya gue sedikit cerita juga ya. Gue pas di London pun gue belajar tentang bisnis. Tentang bisnis, dan gue tahu strategi bisnis tuh harus kayak gimana. Untuk mulai entrance the market, dengan berbanyak barber di Indonesia, gimana sih caranya gue punya market sendiri dengan kompetitor-kompetitor lain? Ya, yang gue buat adalah gimana caranya konsep barber ini berbeda daripada yang lain. Sebetulnya ada dua untuk menarik market. Pertama, yaitu adalah konsep barber, di mana mereka mempunyai experience yang berbeda dan ambience yang berbeda. Kedua, mereka itu balik ke barber itu karena cutting result dengan kalian gitu loh. Nah, karena gue baru pertama kali masuk ke dalam industri barbershop ini, gue mau nge-build barber gue gimana caranya nyuri perhatian mereka untuk datang ke sini dengan ambience yang berbeda daripada yang lain. Dan gue bisa memastikan apa yang gue lakuin itu berjalan.
Karena gue nggak bakal pernah bisa nge-convince mereka gimana kalau misalkan cutting result gue dengan capster gue ini bagus dengan barber baru, terus habis itu gue bilang ke orang lain, tenang aja, potongan lu pasti bakal bagus. Gimana orang dia nggak pernah motong sebelumnya gitu loh. Tapi yang bisa datang ke sini tuh adalah kayak daya tarik di mana mereka mau mencoba experience yang baru gitu loh. Dimana yang dari sistem barbernya ini sendiri, dari konsep ini sendiri yang mungkin bisa dibilang berbeda gitu. Tapi stage kedua itu adalah dimana kayak gue nge-build kalian. Pertama gue udah nge-build mereka untuk datang dulu ke dalam barber. Setelah itu gue memperkenalkan kalian, capster, cutting result. Gue gak pernah melupakan orang-orang di dalam barber, enggak. Tapi ini ya gue pernah bilang ke kalian lah, sebelum kalian pernah masuk, ini adalah kendaraan kalian gitu loh. Pakai ini untuk karir kalian ke depan. Dan gue juga gak lupa untuk nge-build kalian sebagai capster. Gue bener-bener branding bukan kayak branding tentang barber juga. Personal branding tentang kalian itu penting gitu loh. Kita nggak ada yang tahu ke depan kalian mungkin bisa jadi owner barber atau kayak gimana, kita nggak menutup kemungkinan. Tapi di sini karena kita punya kerjasama yang sama, punya visi misi yang sama, ya kita berkolaborasi gitu. Dimana di sini ya sorry aja kayak emang gue nggak begitu tahu tentang detail tentang barber. Sorry nih mas, jadi mas ini mas buka barber kan dengan kayak konsep yang mewah gini, dan mas pernah kuliah di London. Dan setahu saya di London itu walaupun ya memang London cukup bagus lah barbernya, dan di situ ada salah satu kursus yang memang yang dilihat dapat sertifikat dari situ bisa kerja di seluruh dunia. Mau di mana aja dengan sertifikat itu di London. Mas nggak ada kepikiran untuk belajar tentang cukur rambut? Ini adalah awal mula gue untuk memulai karir gue. Dan ini benar-benar terjadi nggak sesuai planning gue gitu. Tapi apa yang gue dapat dari diri gue ya udah, gue tahu barber, dan barber itu lagi kayak menjamur di Indonesia. Karena kan gue bilang ke kalian, gue basic dari diri gue sendiri, kayak gue emang belajar sebagai pembisnis. Gimana sih caranya gue bisa ekspansi ini bisnis, bisa membuat bisnis ini semua profitable atau kayak gimana. Ya mungkin gue nggak bisa terjun terlalu in-depth gitu loh, tapi secara itu gue masih belum bisa mendalami karena emang gue pertama kali gue emang belajar untuk di dunia bisnis dulu. Mungkin kedepannya kita nggak ada yang nggak tahu gitu loh, yang kayak mungkin gue bisa mempelajari itu. Tapi di sini gue masih mau bekerja sama dengan kalian yang dimana kalian mempunyai kelebihan untuk menguasai teknik, dan gue menguasai di mana untuk membuat strategi di dalam bisnis gitu loh. Jadi ya sebetulnya kita sama-sama kerja sama gitu loh. Kita bisa bekerja bareng. Lo bekerja di bidang lo dan gue bekerja di bidang gue. Tapi kita nggak menutup kemungkinan kalau misalkan gue juga bisa handle untuk memotong rambut itu sendiri, ya sih. Bang, gue nanya ya, scatter cut nih apa gitu? Maksud lo kayak scatter cut apa sih artinya gitu? Apa sih artinya gitu? Kalian belum ada yang tahu kan sebenarnya. Belum. Sebetulnya kayak gue mau jelasin sih juga ke orang-orang yang banyak banget klien-klien yang nanya. Teman-teman gue lah menanya ke scatter cut apaan sih? Lu buat apa sih gitu? Sebetulnya scatter cut itu ada makna yang tersendiri untuk gue gitu. Yaitu kayak gue pertama kali untuk memikirkan semua bisnis gue yang untuk mengawali karir gue itu pertama kali sebelum gue graduation dari London, kayak gue memikirkan itu setahun sebelum gue lulus kuliah. Dimana gue memikirkan yang harus gue buat setelah gue balik itu ya di sana. Dan scatter itu adalah nama rumah gue.
Itu nama tempat rumah gue jalan lah. Semua orang kalau misalnya mau ke rumah gue yang kayak ke Sklater aja Oh, gitu. berarti banyak juga teman-teman lu yang di sana gitu? Banyak. Yang dari Jakarta ini? Banyak, bukan teman-teman di Jakarta juga. Di London pun kita juga tahu kayak gitu. Sklater itu apa? Sklater itu pasti rumahnya Naufal. Karena gue di sana dulu 4 tahun. Dan menurut gue Sklater itu adalah nama tersendiri untuk gue. Dan itu Oke. Jadi lu bisa berada di Sklater itu selama 4 tahun ya? Ya, berarti gue sama Todo bisa juga belajar sama lu juga bang begitu. bisa lah, gue tahu culture mereka kayak gimana. Kita nggak menutup kemungkinan gitu loh. Kayak emang di sini kayak gue belajar sebagai bisnis. Kalian juga bisa. Kita nggak ada yang tahu benar-benar kita. Kalau misalkan Sklater bakal sebesar itu, kalian bisa ngambil sertifikat juga di London gitu loh. Nggak menutup kemungkinan gitu. Niat kita yang penting baik dan kita kerja dengan hati, apapun itu bisa terjadi ya nggak sih? Seperti gue ngasih contoh, kayak lu dari Kupang, apa lu pernah kepikir terlewat dari pikiran lu untuk bekerja di Jakarta? Nggak pernah sih. Nggak pernah kan? Iya. Dan lu juga, ngerti nggak sih? Semua itu yang terjadi dengan begitu aja gitu loh. Iya nggak sih? Dan ini gue selalu cerita ke lu juga lu ya. Gitu. Iya. Apapun yang terjadi di dunia ini menurut gue yang kayak ya udah kita nggak pernah bisa plan apa yang kita mau, tapi itu terjadi dengan gitunya sendiri. Berarti dari inti semua kita bercerita tentang barber, tentang soal klien, soal pengalaman background kita, berarti inti dari semuanya kita sakit sama-sama, sukses sama-sama. Benar. Dan masih banyak lagi yang harus gue ceritain, tapi gue nggak mungkin ceritain di episode ini. Yoi. Untuk hari ini menurut gue thank you banget buat kalian semua yang untuk ya kita bisa berbagi lah di awal untuk mereka yang ingin tahu tentang Sklater Cut. Tapi untuk mereka untuk tahu lebih lanjut ya stay tune lah.